Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Devredli Zubrata. Saya mahasiswa Teknik Informatika dari sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Devredli Zubrata. Saya mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 2305 1204 107. Saya dari kelas TID 23. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaya Fredly Sukrata. Saya mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2305 1204 107 dari kelas TID 23. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang basic-basic terminal dari Linux, lebih spesifiknya Ubuntu yang saya gunakan saat ini. Yang kedua itu akan dilanjutkan dengan apa itu application package manager dan penerapannya bagaimana. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana akan melakukan partisi di dalam Ubuntu ini, dan yang keenam itu sebagai tambahannya adalah cara membuat user dan lain-lainnya. Dan ini saya akan lakukan hanya menggunakan terminal, jadi non GUI seperti itu. Oke, untuk bagian pertama kita akan membahas tentang terminal dari Linuxnya itu tersendiri apa. Kalau di Windows itu terminalnya itu disebut dengan PowerShell biasanya, seperti itu. Namun di Linux atau di Ubuntu secara default menggunakan Bash sebagai shell. Begitu, tugas dasarnya adalah mengeksekusi perintah yang kita jalankan. Ada banyak sebenarnya shell yang dapat digunakan di luar yang ada di dunia saat ini, seperti ZSH, FISH atau Fish, Dash, dan lain-lainnya. Namun yang paling banyak digunakan adalah Bash. Begitu. Nah, pada Bash ini saat kita atau shell ini yang paling pertama muncul itu adalah ini Fredly Sukrata virtualbox dash $. Nah, yang mana ini formatnya adalah username, hostname-nya siapa, yang lalu diikuti oleh tanda titik 2 dan tanda strip ini yang berwarna biru yang menandakan bahwa kita sedang berada di home, seperti itu. Nah, kemudian ada tanda dolar yang terakhir ini, itu menandakan bahwa perintah yang akan kita jalankan sebagai user biasa bukan root super. Sedangkan kalau root super, maka yang tertera itu bakalan tanda pagar, seperti itu. Nah, contohnya itu saya coba ubah dulu. Nah, begini akan menjadi format dari super usernya, seperti itu. Jika bisa dibilangnya di dalam konteks Windows itu adalah adminnya atau administratornya, yaitu root. Setelah itu add new username-nya, username penggunanya itu. Setelah itu dijelaskan tempatnya di mana, lokasinya di mana, lalu tanda pagar, seperti itu. Jadi di sini kita akan menggunakan, how do I say that, akan tinggal memasukkan perintah tanpa mengisi dengan ketikan seperti sudo, ini tidak perlu seperti itu. Namun saya akan mencontohkannya dalam konteks kita itu hanya sebagai user, begitu. Saya akan close dulu, saya akan buka kembali. Oke, jadi yang pertama itu kita sudah tahu perbedaan antara namanya user biasa itu bagaimana, ya, dan root atau super user itu bagaimana, seperti itu. Saya akan pertama-tama itu saya akan mengecek bagaimana caranya mengecek versi bash-nya ini, versi shell-nya ini, seperti itu. So, caranya itu adalah sudo bash
inversion. Nah, jika sudah kita menggunakan, biasanya kita sebagai user itu ingin melakukan suatu perintah namun tidak dan namun menggunakan sudo, itu akan selalu ditanyakan passwordnya seperti itu. Jadi selalu ingat password kalian agar tidak bermasalah di tengah jalan seperti itu. Nah, akan muncul GNU base-nya ini berapa, versi yang saat saya gunakan itu adalah 5.1.16.1 dan lain-lainnya yang merupakan copyright 2020 free dari ini. Dan ini saya dapatkan di sini dan untuk license dan lain-lain. Sebenarnya ini hanya free software aja. Selanjutnya untuk sebenarnya ini Bash ini sama saja seperti File Explorer untuk di dalam namanya, kalau di Windows, dalam konteks Windows itu ini sama saja seperti PowerShell, sama saja seperti File Manager dan lain-lainnya. Kita bisa melakukan hal apapun halnya itu seperti apa. So, saya cek dulu saya lagi di mana. Oke, saya lagi di home. Setelah itu saya mungkin cek mau kemana. Nah, yang saya katakan untuk membuktikan hal yang saya katakan sebelumnya, bahwa terminal ini sama saja seperti File Explorer, ini terdapat beberapa pilihan seperti desktop, download, picture dan lain-lainnya. Itu adalah pilihan dari file-file atau direktori yang ada di dalam file saya, seperti itu, seperti ini. Oke, di sini desktop, sebentar. Saya agak ke bawahin. Nah, ini di desktop, di sini ada desktop, dokumen, download, music dan lain-lain, itu semuanya ada di sini. Seperti itu. Selanjutnya mungkin saya bakal membuat direktori baru. Kita bisa juga menggunakan seperti ini, sudo make dir kalau nggak salah itu namanya itu kita pakai testing 2. Oke. Setelah menggunakan sudo make directory dan testing, itu akan langsung dibuatkan di sini seperti itu. Namun saya muncul suatu pertanyaan di kepala saya saat mencoba ini, bagaimana jika kita membuatnya tanpa menggunakan tanpa menggunakan sudo ini? Apa yang akan terjadi? Akan tetap berhasil dibuatnya, namun ini yang testing 2 ini memiliki suatu pengaman seperti itu. Jadi yang bisa mengaksesnya itu hanya saya, Freddy Sukrata ini, user Freddy Sukrata. Namun jika ada user yang lain menggunakan komputer yang saya gunakan ini dan mencoba untuk masuk ke testing 2 ini, tidak akan bisa masuk jika tidak diberikan akses oleh saya, seperti itu. Saya dan saya sendiri. Dan untuk testing 3 ini bakalan atau akan terbuka secara umum seperti itu. Oke, selanjutnya untuk mencoba menggunakannya menggunakan file directory yang sudah saya buat, mungkin saya akan coba untuk membuat suatu file. Mungkin saya tambahkan nama saya, nama lengkap. Untuk GNU atau shell di sini di Linux, sebenarnya untuk hal-hal yang kita akan lakukan itu sebenarnya sangat mirip dengan Windows itu. Dan seperti biasa ini biasanya kalau di Windows pun kita bisa melakukan hal ini tanpa membuka namanya GUI seperti ini. Jadi kita bisa langsung lewat terminal, itu kita bisa. Namun saya agak lupa namanya, mohon maaf. So untuk ini akan membuat file baru echo, itu kita akan memasukkan baris ini
ke dalam file yang bernama ini seperti itu. Jika tidak, dibuat yang baru seperti itu. Kita tinggal pencet enter dan file ini sudah dibuat seperti itu. Kita akan tambahkan echo lagi. Setelah itu name saya 2305 1204 107. Setelah itu untuk menambahkan pada baris yang baru, saya memerlukan data ini 2 kali. Jika 1 kali itu membuat baris yang baru seperti itu. Jadi jika ada baris yang sudah ada di dalam file tersebut, itu akan dihapus jika hanya menggunakan 1 saja. Jika ingin menggunakan menambahkan, tambahkan 2, jadikan 2 seperti itu. Dan dipastikan ini nama filenya harus persis. Jadi tidak membuat file yang baru lagi seperti itu. Oke, sudah berhasil. Dan untuk mengeceknya kita bisa menggunakan cat itu, lalu nama file kita. Oke, KDF Suprata 2305 1204 107. Itu adalah hal yang saya sudah buat tadi, baris-baris yang sudah saya masukkan ke dalam friendly.txt seperti itu. Saya akan mencoba untuk mengcopy paste filenya, file dari file txt ini, friendly.txt ini, untuk masuk ke testing 3 yang baru saya buat. Jadi saya coba itu sudo, karena ini saya inginnya sebenarnya bisa saja tanpa menggunakan sudo, namun namun agar tidak diakses oleh user yang lain, kita bisa menggunakan sudo saja. Lalu copy nama filenya apa, lalu diikuti oleh kemana kita akan copy paste-nya seperti itu. Friendly Suprata testing 3. Oke, sudah. Jika tidak ada apapun dan kita ditanyakan perintah selanjutnya, itu artinya sudah berhasil. Dan kita bisa cek di testing 3 ini ada ini, seperti itu. Bagaimana kalau kita remove hal ini, sudo ini? Apakah bisa? Kita bisa coba saja. Itu cannot create regular file, bla 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 bla, permission denied. Jadi untuk menggunakan copy ini, kita harus memiliki izin sebagai super user. Nah, jika tidak menggunakan super user, kita bisa menggunakan sudo ini. Seperti itu. Selanjutnya saya akan mencoba mempiping. Jadi kita akan mencoba mencari di dalam satu file tersebut bagian yang mana, seumpamanya saya ingin mencoba mencari NIM saya, namun saya hanya mengingat beberapa bagian di bagian depan saja. Mungkin hanya 23 yang awalnya ini kan 2305 1204 107. Mungkin saya hanya mengingat 23 saja, atau nama saya mungkin skizofrenia, mungkin saya bisa tanyakan, wah, nama saya siapa ya, begitu. Bisa dilakukan seperti ini, yaitu cat nama filenya friendly.txt. Selanjutnya itu kita akan tanyakan grep, ini akan dicari apa namanya, seperti itu. Mungkin saya menggunakan nah, ini setelah saya jalankan ini akan mencari filenya itu, kata ini di dalam file ini, lalu seluruh line yang mengandung nama ini akan di print di dalam terminal ini seperti itu. Nah, begitu. Kita juga mungkin kita bisa coba mungkin 2305. Nah, ini. Jadi kita ini seperti menggunakan pencarian search. Begitu. Di dalam ini mungkin kita bisa buka ini. Kita bisa mencari seperti itu. Searching, find. Nah, ini yang kita cari. KD, maka akan muncul di sini seperti itu.
Jadi piping itu sama saja kita seperti mencari hal sesuatu di dalam suatu file begitu, tanpa membuka filenya itu terlebih dahulu, seperti itu. Oke, untuk bagian selanjutnya kita akan membahas tentang package manager. Sebelum itu kita harus membahas dulu terlebih dahulu apa itu package. Package itu source code dari sebuah perangkat lunak yang akan dikompilasi atau dikompil ke dalam bentuk binary oleh pengembang. Baik source code-nya maupun binary-nya akan dikemas dalam format bentuk tertentu lalu didistribusikan. Untuk format pendistribusiannya tergantung paketnya itu dalam bentuk apa biasanya. Biasanya jika diberikan dalam bentuk source code itu akan berformat .tar.gz seperti itu. Sedangkan untuk binary itu menggunakan format .deb untuk yang berbasis Debian dan Ubuntu. Nah, terdapat juga beberapa package itu dependent banget sama paket yang lainnya. Seumpama saya ingin menginstal paket A seperti itu. Saya ingin menginstal paket A, lalu saat saya menjalankannya ternyata saya memerlukan paket yang lain. Saya katakan paket B. Jadi bisa dikatakan bahwa paket A itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya paket B. Itulah yang disebut dengan dependency. Jadi paket A itu memerlukan paket B untuk bisa berjalan dengan normal atau berjalan dengan maksimal seperti itu. Bisa dikatakannya. Selanjutnya, baru kita akan membahas namanya package manager. Package manager ini perangkat lunak yang digunakan untuk menginstal dan menghapus program dari sistem. Package manager juga melakukan manajemen dependensi dan memastikan setiap program yang lainnya itu juga diinstal bersama dengan beserta dependensinya seperti itu. Jadi program yang kita install akan berjalan dengan normal seperti itu. Lalu di dalam Ubuntu itu terdapat juga beberapa repository. Repository ini biasanya tempat menyimpan paket-paket yang dapat diakses secara remote. Jadi tidak perlu datang ke lokasinya, kita tinggal mengoneksikan internet kita. Itu kita sudah bisa mengambil file-filenya file-filenya dari bukan off grid sih, lewat internet. Jadinya kita mendownload lewat internet seperti itulah gitu. Namun karena terkadang beberapa server itu sangat jauh dari lokasi kita. Sebagai contoh, saya di Indonesia, sedangkan lokasi yang saya gunakan sebelumnya itu ada di UK. Jadi waktu download untuk update dari package manager dan hal lain sebagainya itu jadi sedikit lebih lambat biasanya karena kemajuan teknologi saat ini. Dan untuk memaksimalkan itu dilakukanlah mirroring oleh developer dan orang-orang yang sangat sering menggunakan Ubuntu ini. Jadi di Indonesia itu terdapat laman yang bernama kartolo.sby.datautama.net.id/ubuntu. Di sana kita bisa bisa mengambil atau mendownload package yang diperlukan untuk Ubuntu. Begitu juga ada kelas buaya, begitu juga ada laman yang lain, yaitu lagi satunya adalah buaya.class.org.id/ubuntu. Dari kedua laman ini kita bisa menginstal package apapun dari Ubuntu yang kita gunakan ini saat ini seperti itu. Dan bagaimana kita kalau menginstalnya itu bagaimana? Jadi ini saya clear dulu. Kita bisa menggunakan sudo apt update. Jadi saat saya menjalankan kode ini atau line ini, program akan mencari terminal akan mencari ke server yang saya sudah koneksikan atau saya sudah linkkan dengan komputer saya, mencari file yang dapat package yang dapat kita upgrade atau kita dapat update seperti itu. Jadi kita hanya mencari informasi, oh ini ada versi yang terbaru dari paket ini, begitu saja. Jadi tidak langsung diinstal seperti itu.
Jadi langsung kita coba. Oke, saya ngambilnya ini dari Cardolo SBY data utama, saya sudah ganti. Oke, sudah selesai dan ini ada 11 paket yang dapat diinstal. Yang mana kita bisa cek dengan menjalankan apt list upgradable. Jadi kita bisa copy langsung di paste. Setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan 11. Terdapat 11 paket sama seperti yang di sini. Di sini lebih detail saja. Oh, ini bagian toolsnya, ini update manajernya dalam bentuk Python. Setelah itu library Poplar dan lain-lain itu dijelaskan seperti itu. Nah, terdapat dua cara untuk menginstal paket-paket ini. Yang pertama itu upgrade dan yang kedua itu full upgrade. Perbedaannya apa? Kalau full upgrade itu hanya menginstal update-nya saja. Jadi aplikasi yang sebelumnya masih ada di dalam atau paketnya itu masih ada di dalam Ubuntu-nya seperti itu. Nah, untuk full upgrade itu bakalan mengupgrade package-nya itu lalu menghapus aplikasi atau softwarenya itu yang versi sebelumnya seperti itu. Dan saya akan mencoba untuk jalan yang lebih jauh mungkin ya. Jadi saya akan upgrade dulu lalu mencoba untuk menghapus bukan menghapus file yang sebelumnya sih. Saya menghapus. Oke, kita langsung ke full upgrade saja sepertinya supaya lebih cepat. Mungkin sudo full upgrade. Oh, sorry, kurang apt-nya. Sudo full upgrade. Seperti ini. Kita bisa enter. Calculating dan bla 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 bla. Calculating upgrade done. Ini sudah selesai. Kita ditanyakan apakah kita akan melanjutkannya apa ya apa tidak. Kita ya. Fetching, progressing, di download dan sudah selesai. Seperti itu. Nah, saya akan mencoba mencoba menghapus jika terdapat dependensi dependensi dari suatu paket yang sudah tidak digunakan dengan cara sudo apt auto remove alamat seperti ini. Ini akan menghapus dependensi dari file yang sudah tidak digunakan seperti itu. Kita enter, link package list, building dependency tree, bla 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 bla, upgraded, new install, no remove. Kan ini null to remove karena saya menggunakan full upgrade tadi seperti itu. Jika mungkin saya menggunakan upgrade saja, mungkin akan ada file dependency yang dihapus seperti itu. Selanjutnya mungkin saya akan mencoba untuk menginstal fping di sini. Jadi kita bisa menggunakan mungkin apt search yang mana itu kita akan mencari kita menugaskan package manager ini untuk mencari apa seperti itu. Mungkin seperti yang saya katakan tadi, saya akan mencari fping seperti itu. Dan terdapat ini. Jika sudah seperti ini kita bisa sudo apt install namanya apa, fping seperti itu. Untuk menginstalnya tinggal di enter, di install bla 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 dan selesai seperti itu. Nah, jika kita mungkin tidak ingin menggunakannya, ingin menghapusnya, kita bisa tinggal sudo apt remove untuk menghapus, lalu kita spesifikkan apa yang kita akan uninstall seperti itu. Saya mencontohkan di fping seperti itu. Enter. Kita akan ditanyakan apakah akan dilanjutkan atau tidak. Saya katakan ya, progress dan selesai. Seperti itu. Selanjutnya saya akan
men- memindahkan mirror repository saya. Ini mungkin tidak bisa, yang saya tahu itu kalau nggak salah kita perlu mencari software update ini. Setelah itu ditunggu dulu untuk mengecek apakah ada update atau tidak. Kita klik bagian ini, setting dan pro. Lalu di bagian ini kita bisa di mana dia nah ini di bagian Ubuntu software kita bisa mencari ini kan tadi tempat saya menginstal itu http kartolo.sby.datautama.net.id. Ini ada di Surabaya. Mungkin saya akan memindahkannya. Jangan di United States. Kita cari di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa juga, banyak sekali di Mirror. Ini terdapat di Unair. Ini ada di Papua dan lain-lainnya. Saya akan mencoba di ini. Jika malas untuk mencari yang mana kita akan gunakan, kita tinggal bisa pilih select the best, itu aja bisa juga. Tapi saya akan mencoba untuk menggantinya ke buayaclass.org.id. Cus, passwordnya kita masukkan. Bentar, maaf. Oke, sudah. Setelah itu kita tinggal close, reload, refreshing software, dan jika saya tidak salah ingat, kita ini akan memerlukan untuk menjalankan ulang, merefresh ulang, atau jika dibilangnya di Windows itu merestart dari Ubuntu yang kita gunakan, seperti itu. Kita bisa tunggu saja ini cache-nya ini untuk di refresh seperti itu. Oke, sudah selesai. Kita bisa cek dengan di sini kita sudo apt update. Kita bisa mengeceknya dengan cara mengecek update-nya itu. Apakah bisa kita masukkan passwordnya, working, bla bla bla. Nah, di sini kita sudah bisa tahu bahwa repository yang kita gunakan sudah berpindah di Ubuntu di buayaclass.org.id seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang untuk bagian selanjutnya kita akan membahas tentang partition and file system. Partisi itu adalah suatu metode untuk membagi media penyimpanan atau hardware penyimpanan itu menjadi beberapa bagian, sehingga kita memiliki seperti dua media penyimpanan, namun sebenarnya hanya satu. Sebagai contoh, saya memiliki hard drive berukuran 1 terabyte, mungkin saya bagi menjadi dua, 500 GB, 500 GB, mungkin 200 GB, 200 GB dengan 800 GB juga bisa, seperti itu. Tergantung dengan kebutuhan, seperti itu. Dan ini file system, terdapat juga file system dalam hard drive-nya itu. File systemnya itu kita perlu install, kita perlu format, yang mana itu terdapat beberapa jenis file system yang didukung oleh software operasi, sistem operasi tertentu. Seperti Windows itu mendukung NTFS, dan Apple memiliki sistem operasi file system yang berbeda juga, yang mana membuat file NTFS di Windows itu tidak bisa dibaca di Apple. Nah, untuk menghubungkan itu biasanya kalau salah orang-orang akan menggunakan ext4. Jadi di Windows itu karena di Windows dan di Apple itu mendukung ext4 seperti itu. Dan untuk mensimulasikan hal yang sama,
itu saya akan menggunakan namanya VirtualBox. Ini seperti ini VirtualBox. Saya akan power off dulu. Saya akan membuat partisi baru. Ya, membuat seperti memasukkan media penyimpanan yang baru. Di sini saya akan ini saya setting storage. Ini saya klik, setelah itu klik tambah ini. Bukan. Create VDI, next, pre-allocate full size. Saya gunakan contoh 5 GB. Finish. Setelah itu kita tunggu untuk VirtualBox-nya membuat virtual disk-nya. Nah, seperti ini akan muncul. Setelah itu kita klik dan choose. Maka dari itu setelah itu akan tersambung penyimpanan yang telah dibuat oleh VirtualBox ke sistem operasi Ubuntu yang saya miliki. Ini saya klik OK dan saya jalankan. Untuk percobaan ini saya akan melakukan partisi, setelah itu formatting, lalu yang terakhir itu adalah mounting, seperti itu. Oke, sudah berjalan dan seharusnya mulai. Sip. Saya akan melakukan 3 hal tadi itu melalui terminal. Untuk pertama kita harus mencari tahu nama dari drive kita. Kita langsung menggunakan -f aja. Nah, di sini ada SDD. Ini adalah nama dari hard drive kita. Hard drive yang saya baru tambahkan tadi. Mohon maaf, SDD ini harus kita ingat dalam melakukan partisi, yang mana itu kita bisa menggunakan sudo cfdisk -dev -sdd. Ini kita ingin melakukan partisi kepada disk menggunakan fungsi dev kepada SDD ini. Seperti itu, kita enter. Kita dimintai password. Nah, di sini terdapat 4 pilihan: GPT, DOS, SGI, and Sun. Saya akan menggunakan GPT, tinggal klik enter. Setelah itu new. Partition size-nya harus sesuai, karena saya akan gunakan 1 GB, mungkin partisinya mungkin bisa diganti menjadi 2 GB, 1 GB juga bisa. Namun saya ingin full saja, itu saya gunakan menjadi 5 GB. Kita tinggal enter. Setelah itu di write. Are you sure? Kita masukkan yes. Jika sudah, itu biasanya akan muncul the partition table has been altered. Setelah itu kita langsung quit saja. Nah, disk sudah disinkronkan, kita bisa cek lagi ls blk -f. Oke, sudah terpartisi. Namun saya hanya partisinya menjadi 1 saja, saya partisi full. Dan karena hanya berukuran 5 GB, jadi jika saya partisi menjadi 1 GB dan 4 GB itu hanya membuang-buang penyimpanan, karena akan dijaga cache-nya akan lebih banyak yang digunakan, seperti itu. Lanjut, itu kita akan melakukan namanya formatting. Itu kita menggunakan sudo, setelah itu make file system mkfs, kita spesifikkan dengan menggunakan titik ext4. Kita akan menggunakan file system. Kita akan Oke, kita selesaikan dulu ini ya. Lalu kita labeli dengan testing disk 3. Bentar. Testing disk 3. Setelah itu -dev -sdd1. Nah, yang kita gunakan untuk jadi jika di translate dari line-nya ini, mkfs itu make file system dengan format ext4, lalu dilabeli dengan testing disk 3.
dengan menggunakan fungsi def kepada sdd1, partisi sdd1 yang sudah kita buat sebelumnya seperti itu. Kita langsung enter. Nah, jika sudah, akan muncul seperti ini. Hal-hal seperti ini memberikan create jurnal dan bla 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 dan lain-lainnya. Dan kita bisa cek dengan el blk -f. Jadi kita sudah melakukan formatting. Namun kini perlu step yang namanya mounting. Jadi kita bisa tahu berapa ukurannya, seperti yang di file ini itu kita bisa tahu berapa sih ukuran dari ininya ini gitu loh. Jadi dan itu harus kita sambungkan juga kepada home-nya kita seperti itu. Jadi di sini kan belum ada gininya 0%, itu artinya belum pernah digunakan. Setelah itu home bla bla bla, beli sukrata, testing disk gitu. Jadi kita harus mounting itu kita nyambungin dengan sistem operasinya gitu, dengan home-nya ini. Jadi kita bisa akses secara full. Itu bagaimana caranya? Kita terdapat dua cara. Yang pertama temporary dan permanen. Temporary hanya bertahan sampai sistem dari Ubuntu ini di restart atau dimatikan. Jadi setelah itu mounting akan diputus. Jika permanen, itu akan tetap di mounting walaupun sudah dimatikan secara full. Seperti itu. Dengan caranya bagaimana? Saya akan contohkan dengan permanen. Karena saya akan menggunakan beberapa hal melakukan beberapa percobaan di dalam ini. Pertama itu ini. Testing disk 3. Testing disk 3 make directorial testing disk 3. Kita enter. Setelah itu kita saya lupa mengingatkan untuk mounting itu kita perlu menginstal namanya package micro. Jadi yang belum menginstal package micro bisa menggunakan line yang seperti saya katakan, sudo apt search micro. Itu akan memerintahkan terminal untuk mencari micro itu apa. Seperti itu. Micro itu apa? Bisa diinstal, yang mana itu bisa sudo apt install micro. Itu akan menginstal micro dan kita bisa menggunakan fungsi micro di dalam line-nya ini, yaitu etc f step. Nah, itu di bagian sini akan muncul, kita mengisinya dengan -dev sdd1 seperti how do I say that? Seperti partisinya kita tadi, seperti itu. Kita akan sambungkan di mana? Fredly Sukrata testing disk 3. Bentuk filenya itu seperti apa? Sistem filenya seperti apa? Setelah itu kita isikan default di sini. Default 0 and 1. Kita enter. Kita Ctrl S untuk menyimpan dan Ctrl key untuk menutupnya. Nah, itu sudah kita simpan file makronya itu kita sudah disimpan, namun belum dijalankan. Bagaimana cara menjalankannya? Kita tinggal menggunakan sudo mount -a. Sebentar. Mount home. Mohon maaf, terdapat kesalahan. Di sini mohon maaf terdapat huruf G. Jadi jika ada kesalahan itu akan terlihat, akan diberitahu bahwa mount ini tidak ada begitu. Kok nggak ada? Tinggal kita bisa cek bagian sini benar, bagian sini. Nah, di sininya salah. Seperti itu. Oke, kita bisa langsung mounting. Nah, jika sudah, maka tidak akan muncul notifikasi apapun. Kita langsung langsung diberikan akses untuk memberikan perintah lanjutnya. ls blk -f. Nah, jika sudah seperti ini, maka
penyimpanan testing disk 3 ini sudah tersambung, sudah termounting di testing di home Fredly Sukrata seperti itu. Dan disarankan untuk merestart sistemnya, untuk memberikan akses kepada sistem operasi untuk membaca ulang penyimpanan media penyimpanan yang baru kita gunakan seperti itu. Kita restart saja. Dan that's it untuk bagian partisi dan file system seperti itu. Oke. Oke, jika sudah, kita bisa cek di bagian files dan ini dia, testing disk 3. Oke, untuk bagian selanjutnya itu ada user dan file management. Dalam satu sistem operasi bisa memiliki beberapa user atau pengguna yang berbeda, mulai dari aplikasinya sendiri, filenya sendiri, dan lain-lainnya. Setiap user juga memiliki file dan atau aplikasi yang manakah yang boleh diakses oleh user lain, baik itu aksesnya hanya membaca saja, menulis, ataupun full akses seperti itu. Nah, di dalam Ubuntu itu sendiri atau di Linux itu terdapat beberapa user yang memiliki akses levelnya berbeda-beda. Pertama, root user, yang mana root user ini memiliki akses penuh terhadap setiap unsur yang ada di sistem. Dan selanjutnya ada standard user, yang mana pengguna yang memiliki akses yang terbatas. Yang ini biasanya aksesnya ini sudah diatur oleh root user seperti itu. Selanjutnya ada sudo user. Sudo user ini jika bisa dibilangnya adalah wakil dari root user. Dia itu sama saja seperti standard user, namun dengan dengan satu magic word yaitu sudo yang dia diberikan akses oleh root user. Jadi standard user ini dapat menjalankan hal-hal sebagaimana mestinya root user seperti itu. Dan selanjutnya ada sistem account, akun pengguna untuk aplikasi atau layanan otomatis yang dapat menjalankan pekerjaan secara spesifik di sistem. Selanjutnya ada guest user, akun sementara yang dengan akses terbatas dan terkontrol akses membaca file yang mana, menulis file yang mana, mengexecute file yang mana, seperti itu. Selanjutnya ada user group, izin yang diberikan kepada sekelompok grup yang diorganisasikan ke logical group. Jadi jika kita memiliki sebuah grup yang mungkin namanya grup A dan root user memberikan akses suatu file kepada grup A, maka kita juga akan diberikan akses seperti itu. Oke, untuk bagaimana cara membuat file bagaimana cara membuat usernya, kita pertama itu saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengecek user-user yang ada di sistem kita terlebih dahulu. Oke, dengan line yang tadi cat spasi garing etc garing passwd ini kita akan diberikan bahwa di bagian bawah biasanya dengan nama user, lalu ini data-datanya, direktorinya dan lain-lain. Itulah user kita. Dan di sini saya terdapat dua user yang telah ada. Yang pertama itu user Fredly Sukrata ini sebagai owner, dan testing sebagai user yang biasa, standard user. Selanjutnya terdapat dua cara untuk untuk membuat user baru. Yang pertama dengan sudo user add, dengan namanya apa? Mungkin saya gunakan testing 2 mungkin. Terdapat dua cara. Yang pertama itu ada sudo user add nama user. Nah, ini akan dibuat suatu user dengan cepat tanpa ada file tanpa pertanyaan yang lebih detail. Jadi hanya memberikan nama tanpa memberikan password dan lain-lainnya seperti itu. Dan yang saya akan lakukan sekarang adalah memberikan data yang lengkap.
tidak selengkapnya, tidak lengkap sekali hingga room numbernya dan lain-lain itu saya tidak. Namun kita dapat memberikan akses, memberikan namanya itu password. Jadi kita tidak bisa, tidak perlu mengakses, melakukan, bukan akses, memberikan perintah lagi untuk mengubah passwordnya ini lagi, password dari usernya ini lagi. Jadi sekali jalan seperti itu. Oke, di sini add user testing 2. Oke, kita ditanyakan passwordnya mau apa, tinggal masukkan password. Oke, ditanyakan full name, saya bilangnya testing 2. Room numbernya bisa diisi bisa tidak, warna phone, home phone, dan apapun itu bisa di enter saja jika tidak ingin diisikan. Selanjutnya ada dipilih yes, seperti itu. Dan untuk bagaimana caranya menghapus dari usernya itu bagaimana? Jadi kita bisa, mungkin kita buat user lagi sekali, user add testing 3. Nah, itu perbedaannya ya. Secara tidak sengaja saya menunjukkan bagaimana caranya. Bagaimana perbedaannya. Jika add user itu akan ditanyakan informasinya lebih detail, sedangkan user add itu akan langsung hanya ditanyakan nama usernya saja, seperti itu. Oke, kita tanyakan, kita akan cek apakah semua user itu sudah ada. Itu ternyata di sini sudah ada 4. Yang 2 ini awal ini sudah tetap ada, dan testing 2 dan testing 3 ini adalah user yang kita sudah buat sebelumnya, seperti itu. Dan untuk mendelete-nya itu bagaimana? Kita bisa menggunakan sudo user delete r testing 3. Oke. Jika seperti ini, memang muncul seperti ini jika menggunakan -r sini. Namun jika kita cek dengan cat ini, testing 3 sudah dihapus seperti itu. Jadi itu hanyalah seperti bagaimana ya, jika saya bisa bilang itu dijalankan 2 kali. Yang pertama itu sudah menghapus, dari remove-nya itu sudah dihapus, file dari user testing 3 itu sudah dihapus, dan dengan flag R-nya itu dijalankan kembali seperti itu. Jadi dijalankan secara 2 kali kalau tidak salah pengertian saya. Selanjutnya saya akan memberikan akses kepada user testing 2 ini terhadap file ini. Bagaimana caranya? Kita bisa, saya mengecek ternyata harus menggunakan L bukan F, dan dispesifikkan ini aksesnya itu ke siapa, aksesnya itu filenya yang mana kita bakal cek. Bisa juga directory, bisa juga. Kita pencet enter, itu akan memunculkan yang mana itu kita memiliki akses, yang mana ini owner. Jika ditranslate, owner memiliki akses untuk membaca dan menulis. Dash pertama ini menunjukkan file. Setelah itu tidak mengexecute, tidak ada X di sini. Selanjutnya ada untuk grup juga RW itu read and write, dan yang untuk other user hanya bisa membaca, seperti itu. Bagaimana kita bisa untuk saya bilang memberikan akses kepada user yang testing 2? Caranya adalah sudo chown. Jika dimengertikan, ini chown ini change owner. Setelah itu file user yang akan diberikan akses testing 2, selanjutnya itu filenya. Nah, jika sudah seperti itu kita bisa cek bahwa testing 2 itu memiliki akses sekarang, seperti itu.
Sekian video yang saya dapat buat dan penjelasan yang saya sudah berikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan mungkin kekurangan penjelasan. Mohon maaf. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video saya.